Nah, ini contoh hasil yang sudah kita tanam sekitar 3 minggu. Ya, sekitar 3 minggu setelah kita tempel di papan pakis ya. Nah, ini seperti ini. Ini malah sampai sudah nempel di tembok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan anggreknya di rumah subur-subur ya. Kembali lagi di channel Garden Coach. Kali ini saya akan memberikan tips menanam bibit anggrek supaya bibit yang nanti ditanam ya, supaya bibit yang nanti teman-teman tanam itu bisa survive dan anti gagal. Yaitu caranya kita tempel saja di papan pakis ya, papan pakis seperti ini ya. Ini salah satu tip untuk teman-teman yang sering gagal nanam bibit seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa beli bibit seperti ini online ya. Nah, tips juga kalau teman-teman mau beli bibit itu usahakan yang benar-benar sehat ya. Seperti ini. Bibit yang sehat itu warnanya hijau banget seperti ini. Kemudian daunnya itu terlihat segar dan mengkilap ya daunnya. Ini kan mengkilap nih. Ini ciri-ciri tanamannya itu sehat. Nah, kemudian kalau teman-teman mau beli juga harus ada ID-nya seperti ini. Jadi ada ID-nya, jadi jelas ya. Kalau ada ID-nya kan nanti kalau bunga ID-nya berbeda otomatis bunganya berbeda ya. Langsung saja kita ke ke cara penanamannya ya. Nanti kita mau tanam di pakis, papan pakis seperti ini ya. Ini ada dua ukuran ya, ada yang lebar dan ada yang kecil. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan bibit yang mau ditanam ya. Jadi usahakan menyesuaikan ya, sesuai dengan bibit yang kita tanam ya. Kalau ini terlalu besar, nah kalau ini pas ini. Tujuannya apa? Kalau kita menyesuaikan dengan media tanam yang hendak kita gunakan, semakin sesuai dengan ukuran anggrek yang kita tanam, nanti hasilnya juga semakin bagus. Bibit akan semakin cepat besar ya. Karena apa? Karena sirkulasi udara yang mengenai bibit itu nanti dia semakin bagus dan otomatis perkembangan akarnya semakin bagus, penyerapan nutrisinya maksimal, dan otomatis ukuran tanaman anggrek yang kita tanam nanti lebih cepat besar ya. Jadi kita pilih yang sesuai dengan ukuran bibit yang akan kita tanam ya. Ukurannya ini ya. Ini juga salah satu tips ya, agar nanti bibit yang kita tanam lebih cepat besar sesuai yang kita harapkan. Nah, perlu diperhatikan ini kan ada ID ya. Ini ID-nya kebetulan belum terpasang ya. Jadi kita harus pasang terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita kita tanam nggak ada ID-nya, nanti lupa ID-nya ya. Kita kasih ID dulu semuanya ya. Seperti ini. Bisa kasih ID. Jadi kalau teman-teman mau beli anggrek nanti harus tanya ID ke penjualnya ya. Takutnya nanti kalau nggak ada ID-nya dikasih ID yang sama, nanti bunganya sama semua. Kan kalau bisa kita tanam itu anggreknya bermacam-macam ya, bervariasi, jadi lebih
lebih bagus nantinya. Kita pasang seperti ini. Nah, ini udah terpasang semua ya, ini udah ada ID-nya jelas ya. Ini Dendrobium Radioayu Silangan Bumi Menangis. Kemudian kita lepas potnya, jadi ada soft pot bawaan seperti ini, kita lepas. Sudah. Kemudian nah ini kalau teman-teman mau nempel itu tidak sembarang ditempel ya, jadi ada aturannya ya, karena ini batang yang pertama, kemudian ini batang yang kedua. Nah, nanti batang yang ketiga itu dipastikan tumbuh setelah batang ini ya. Setelah batang ini nanti tumbuh tunas, jadi tidak tumbuh di sini tunas berikutnya, jadi tumbuh setelah batang yang kedua ini ya. Nah, ini batang yang kedua ini. Nah, nanti posisi kita nanamnya itu usahakan batang yang besar ini posisinya tidak nempel di papan seperti ini ya. Ini salah ini ya. Kalau mau nempel itu ini seperti ini. Nah, ini bisa di samping seperti ini. Jadi nanti tunasnya itu tidak nabrak papan pakisnya ya, bisa seperti ini. Jadi enggak seperti ini kan di dalam nih, jadi posisinya di samping seperti ini, jadi nanti pertumbuhan tunasnya tidak terganggu. Kemudian nanti diikat pakai benang, saya pakai benang nilon seperti ini, bisa juga pakai raffia ya, kalau nggak ada benang pakai raffia bisa ya. Caranya ini agak sedikit dibuka medianya, dibuka media bawaan tetap kita pakai ya, kemudian ditempel pas tengah ya, ini pakisnya, kemudian pas tengah seperti ini, kemudian kita ikat pakai tali, pakai benang. Kenapa saya pakai benang nilon ya, karena dia nanti hasilnya lebih rapi teman-teman, dan benang nilon itu kuat. Saya belinya di toko bangunan ini, kalau teman-teman mau beli pakai raffia juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, udah kenceng. Nah, nih terus kita lanjut. Ini sama ya, jadi nanti tunasnya barunya pasti di sini. Nah, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ya, bisa kasih di kolom komentar ya. Ini.
Nah, ini ada sisa, bisa dirapikan. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tunas yang besar itu bisa di depan kayak gini, atau bisa di samping ya, bisa di samping. Yang penting jangan nempel atau deket papan pakis ini. Kalau di dalam nanti tunas berikutnya dia akan terganggu ya. Jadi ini sudah selesai seperti ini caranya ya. Ini tips untuk teman-teman yang sering gagal nanam bibit anggrek. Jadi kalau teman-teman pakai cara seperti ini ya, biasanya tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi ya. Nah, ini contoh hasil yang sudah kita tanam sekitar 3 minggu ya, sekitar 3 minggu setelah kita tempel di papan pakis ya. Nah, seperti ini hasilnya subur-subur banget teman-teman. Nah, ini seperti ini malah sampai sudah nempel di tembok, ini sudah kencang seperti ini. Ini akar barunya sudah mulai kelihatan. Jadi kelebihan kalau kita nanam pakai metode tempel seperti ini ya, biasanya rata-rata anggrek yang kita tanam itu jarang ada yang mati ya. Karena dengan metode seperti ini itu mencegah batang anggrek itu busuk ya. Jadi rata-rata teman-teman yang mau coba pakai metode ini, insya Allah tingkat keberhasilannya lebih tinggi ya, seperti ini. Dan di sini juga kita tanam full matahari dan full hujan, tuh nggak ada paranet, nggak ada plastik UV, cuma nempel di tembok seperti ini. Baik teman-teman, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa menambah referensi. Salam anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.